Oke, selamat malam kasih sejarah. Ketemu lagi sama Kak Taya. Oke, kemarin aku minta maaf dulu kali ya. Kemarin tiba-tiba menghilang karena ya sinyal aku ternyata lagi nge-lag dan setelah aku menghilang itu aku nggak lama mati lampu guys. I'm so sorry ya meninggalkan kalian tiba-tiba gitu ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ntar lo. Pembelajaran kita hari ini adalah kecerdasan bahasa dan kecerdasan gambar. Oke. Nah, mungkin kalau kemarin kita udah belajar tentang matematika dasar. Kita kali ini akan belajar tentang kecerdasan juga, tapi dalam bentuk gambar dan bahasa. Oke, seperti biasa aku buka papan tulis dulu. Untuk soal, kalian perhatikan sendiri, aku udah ngecekin juga jawaban kalian. Masih banyak yang teledor ya kalau masih banyak yang salah atau kurang teliti kalau aku lihatnya ya. Kurang teliti dalam memaknai soalnya. Oke. Nah, kita mulai dari kecerdasan bahasa dulu aja kali ya. Kecerdasan bahasa. Nah, biasanya banyak yang salah makna di kecerdasan bahasa. Maksudnya maknanya gimana nih, Kak? Mungkin menurut kalian kecerdasan bahasa tuh kayak bahasa Indonesia gitu kan ya konsepnya. Sebenarnya mirip kayak bahasa Indonesia tapi berbeda guys. Tapi kita ini lebih ke menggunakan analogi bahasa, sinonim antonim jelas ya. Terus em, apa namanya? Seberapa kaya kosakata yang kita miliki. Oke, sekarang aku mau absensi by chat dulu nih. Karena baru 15 tapi aku mau absensi dulu. Siapa yang punya buku KBBI di rumahnya? KBBI guys. Bukan bukan e-book ya, tapi buku. Dalam bentuk buku fisik di rumahnya. Ada nggak? Ada nggak? Harusnya punya nggak sih? Ya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baru dua nih yang jawab nih. Yang lainnya? Ada atau tidak ada buku KBBI di rumah? Atau ada yang nanya orang tuanya nih, Ma, ada buku KBBI tidak di rumah? Nggak ada, Kak. Oke. Nggak ada. Bagus. Nggak usah ada. Nggak ada. Iya, nggak usah. Lebih baik tidak ada di rumah daripada ada, guys. Kenapa? Karena kalau ada, aku menyuruh kalian untuk membuka buku itu. Canda, enggak. Jadi konsepnya bahasa itu sebenarnya adalah seberapa banyak kita menguasai kosakata yang kita miliki. Kosakata tuh kan banyak ya guys ya. Bahasa daerah, bahasa Indonesia jelas ya, bahasa ibu. Cuman biasanya ada juga bahasa baku yang kita miliki. Nah, mungkin kita akan membahas tentang ketiga ini kalau di kecerdasan bahasa. Jadi semuanya itu akan digabung, guys. Nah, konsep pembelajaranku untuk kecerdasan bahasa ini cukup gampang. Kak, apakah kita perlu membaca buku KBBI? Tidak. Aku tidak akan menyuruh kalian untuk membaca KBBI. Nah ya, konsep belajar. Karena apakah kalian mau aku suruh kalian menghafalkan satu buku KBBI setebel yang kayak sandwich gitu tebelnya? Apakah kalian mau untuk aku suruh hafalkan? Tentu saya tidak kan. Siapa yang mau menghafalkan buku KBBI? How? Kecuali kalian masuk sebagai sastrawan, sejarawan, oke lah, oke. Itu masih oke lah ya. Tapi kalau untuk belajar sepertinya aku tidak menyarankan ke sana gitu. Karena kayak kamu mau menghafalkan sebanyak itu. Konsep belajar aku berbeda dengan tentor-tentor yang lain, yaitu fokusnya adalah bermain game. Ini pasti kayak kalian bertanya-tanya, lah kenapa main game? Kan disuruh belajar, kenapa main game? Aku
paham kalian tipe yang mungkin ada beberapa di kalian belajar tuh kayak sangat melelahkan, capek, ngebosenin, cuma bertahan 1 jam, mungkin ada gitu ya, atau bahkan bertahannya cuma 30 menit, sisanya kayak aku pengen nge-scroll TikTok dulu deh. Aku pengen nge-scroll Instagram dulu deh gitu. Ya, ya I know, aku juga pernah di posisi kalian, jadi aku bisa menebak itu. Konsep belajarku adalah dengan cara bermain game. Nah, kalau kalian itu main game, gamenya nggak boleh sembarangan guys, oke? Gamenya nggak boleh sembarangan. Yang pertama akan aku rekomendasikan ke kalian untuk menambah kosakata supaya kalian tuh kalau misalkan di soal kecerdasan bahasa kalian bisa lolos, itu adalah dengan cara bermain game. Gamenya itu kalau yang biasa aku mainin tuh yang ini guys. Kata nggak tuh? Words of Wonders. Nah ini yang biasa aku mainin. Nah itu buat apa? Ya menambah kosakata nih. Ini contohnya ya. Hampir jatuh. Ini contohnya guys. Besuk, kue, beku, kayak gitu ya. Kak, itu kan kalimat-kalimat sederhana. Iya, benar. Tapi nanti akan ada beberapa di mana kalian tuh kayak nggak pernah nemu ini kata-kata dari mana gitu kan. Kayak kalian, aduh, nih hintnya apa sih gitu kan. Kalian bakal nyari-nyari nih. Tapi dari game itulah kalian jadi kayak tahu, oh ternyata ada bahasa lain yang belum aku pahamin gitu. Terus mana lagi? Nih, rute, seru, serut. Itu beda ya kalimatnya. Lagu, liga, lagi. Banyak tuh. Coba kalian mainin aja. Terus kalau habis main ini gimana? Udah gitu doang kak? Ya udah. Jadi kalau tanya sama mama kalian nih misalkan ya, atau orang tua kalian gitu ya. Kok mainan game terus sih? Kamu kok nggak belajar? Bilang aja, katanya yang nyuruh belajar mah. Kasih tahu aja begitu. Karena cara belajar aku tidak suka yang membosankan guys. Buat apa? Kalian tuh belajar harus have fun supaya kalian itu bisa menerima atau mencerna apa namanya pembelajarannya gitu ya guys ya. Nah terus selain World of Wonder apalagi? Kalau kalian mau yang lebih challenging, itu aku kasih TTS. Jadi sama ya kayak World of Wonder, cuman kalau TTS ini kalian kan lebih menebak gitu ya. Misalkan penampungan air, bak contohnya kayak gitu. Terus abis itu apa apa alat lensa yang digunakan untuk melihat, oh kacamata kayak gitu. Jadi kalian tuh lebih nebak-nebak gitu loh guys, supaya mengasah kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa tuh sama kayak TTS. Jadi kita tuh kayak mengelola bahasa menjadi suatu teka-teki gitu. My God, jatuh. Oke. Nah, ini untuk konsep belajar aku. Cukup bermain game. Tidak perlu yang lain-lain, cukup main game aja. Terus, mungkin kalau aku pribadi, kalian perlu belajar bahasa daerah juga, guys ya. Karena saat psikotes ada beberapa bahasa daerah yang akan keluar. Bahasa daerah tuh maksudnya kayak mana, Kak? Ya, apa ya? Aku tuh nggak ngerti bahasa daerah, jujur aku juga nggak ngerti gitu ya. Tapi mungkin aku ngambil dari perspektif yang contohnya saja. Ini hanya contoh ya guys ya. Kalian kalau nyebut corong, coba kalian sebut deh di apa namanya chat Zoom. Aku pengen kalian sebutkan apa pipa kecil yang digunakan untuk minum. Kalian nyebutnya apa? Coba sebut itu. Hah? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Apa namanya? Oke. Oke, lagi ya, apa lagi? Ada lagi? Ada selain yang lain itu enggak? Selain yang lain tuh. Ada lagi nggak? Ada lagi ya? Atau apa? Apa kalian? Selang. Selang. Wah, agak mind blowing nih. Selang. Selang. Oke. Mm-mm. Dari sini udah kelihatan ya guys ya, ada perbedaan bahasa yang kalian gunakan ya. Beda kan ya itu ya.
Coba kalian intip tuh di chat tuh. Ada yang nyebut sedotan pada umumnya. Ada yang nyebutnya pipet. Nah, di sini pasti kalian ada yang berpikir, pipet? Pipet? Kalian tahu pipet obat yang ditetes itu kan? Yang bawahnya pipa, baru ada bulat di atas, baru kayak ada pencetannya gitu. Nah, aku juga berpikiran seperti itu, guys. Ya. Jadi ini contoh. Contoh konsep kecerdasan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kan beda ya, pipet, sedotan. Padahal maknanya sama-sama, yaitu sedotan. Cuman dalam artian yang berbeda. Gitu juga nanti kecerdasan. Sama, persis kayak gitu. Jadi yang satu kalian berpikir, oh ini pipet. Satu lagi berpikir, oh ini sedotan. Kalau kalian tidak menemukan jalan tengah, itu tidak akan keluar jawabannya. Oke? Jadi kalian coba pakai konsep belajar dari bahasa daerah. Mungkin ada juga, ini aku kasih contoh ya. Kalau di daerah Jawa, mungkin kalian bisa nyebutnya plastik. Mbak, Bu, minta plastiknya satu, gitu kan. Atau kalau yang Jawa banget itu apa ya? Aku nggak tahu ya itu Jawa banget atau enggak, tapi kalau di daerahku ada beberapa. Namanya kompe, kresek. Beda-beda nih ya kan ya. Jadi orang nyebutnya beda-beda nih. Sama kayak kalian tadi nyebut pipet, sedotan, beda ya. Nah, itu nanti kalian coba pelajarin. Itu kalau aku belajarnya biasanya dari teman-temanku. Jadi teman-teman luar pulauku, aku kan kuliahnya di Jogja. Jadi aku memang sedikit tahu lah wilayah Jawa ya. Mereka nyebut-nyebutnya itu apa gitu kan. Jadi aku belajar dari mereka. Oh, ternyata bahasanya beda ya, bahasanya beda ya gitu. Jadi kalian nggak usah malu untuk cari teman di luar daerah, terus abis itu kalian tanya-tanya bahasa daerah mereka tuh kayak mana. Banjar, Bugis, Betawi, apalagi tuh, Minang, apalagi Jawa pastinya ya, apalagi nggak tahu banyak. Banyak banget ya. Jadi aku kayak kalian boleh nanyain macam-macam. Malah kadang bahasa daerah yang jarang kita dengar itu akan keluar. Teka-tekinya tuh banyak lah pokoknya guys. Oke, kita coba mulai bahas soalnya ya untuk yang kecerdasan bahasa. Aku nanti bahasa kayaknya tipis-tipis aja ya. Karena memang kita ada dua materi nih, bahasa sama matematika. Bahasa sama gambar. Oke, aku masuk ke soal. Kalau di sini untuk nomor satu kayaknya udah jelas ya guys ya. Ayam. Oke, kalau ini mungkin aku akan menjelaskan sedikit aja karena udah kelihatan ya guys ya. Sini kita lihat dari iya, ro. Nah, kalau kalimat kayak gini dia menggunakan ada dua nih. Yang di atas itu adalah cara pengerjaannya dan yang di bawah itu adalah soalnya. Kalau misalnya kayak gini, berarti apa itu? Endah. Endah dalam kurung kenanga. Kita pakai sama persis posisi hurufnya yang ada di atas tadi. Ya itu adalah dua huruf di tengah. Kemudian ruk itu adalah tiga huruf di belakang. Maka kita juga tulis tiga huruf di belakang. Sini. Berarti apa? Apa tuh? Da, nga. Begitu jawabannya. Oke, untuk nomor satu. Cukup gampang ya kalau ada soal kayak gini ya. Jadi mungkin kalau kalian tidak menemukan contoh soalnya kayak yang di atas, kalian langsung cek opsi jawabannya dan kalian lihat kira-kira mana huruf yang keluar. Oke? Oke, aku move ke soal nomor 2. Mungkin kalau ada soal kayak gini lagi nggak akan aku bahas ya guys ya, karena kalian udah paham. Nah, ini dia. Bara. Danga, oke benar. Bara itu 22. Api 26. Panas. Sama dengan tanda tanya. Oke. Sekarang ini akan berguna kalau kita pakai rumus yang kemarin aku kasih ke kalian. Yaitu yang huruf dan angka di bawahnya.
Ah, ini dia. Oh, too big. Oke, di sini ya aku taruh. Nah, kalian bisa ngeliat kan? Sudah kelihatan ya? Kita ubah hurufnya menjadi angka. B itu huruf kedua, A itu huruf ke satu, R itu huruf ke berapa? 18, A itu huruf ke satu. Kita jumlahkan. 2 ditambah satu 3, 3 tambah 18, 21. 21 tambah satu hasilnya adalah 22. Kayak gitu. Maka kalau misalkan panas, P-nya apa? P info 16. A itu 1, N 14, A itu 1 dan S itu 19. Jadi kalau dijumlahkan semua totalnya adalah 51. Oke? Makanya kenapa harus ada yang kayak aku buat ini. Supaya kalau kalian nemu soal yang kayak gini itu bakal berguna banget. Kayak kalian tuh jadi cheatingnya kalian gitu loh. Nggak perlu mikir-mikir lagi. Oke, kita masuk ke nomor 3. Oke, guys, kalau di soal nomor 3 ini, kalian bisa ngeliat ya, di soal itu ada kalimat, temukan jawaban dari soal berikut ini. Nah, mungkin ketika kalian belajar kayak gini, memang ada cara pengerjaannya. Temukan jawaban dari soal berikut ini, gitu kan. Nanti ketika psikotes nggak ada tuh arahan yang kayak gitu. Tapi kalian langsung diberikan opsi A sampai E. Udah gitu doang. Jadi kayak kalian jangan kaget. Misalkan nih, ih ini nggak ada soalnya. Human error kah? Nggak usah aku kerjain aja kali ya, kan nggak ada soalnya. Pasti aku bonus nih gitu kan. Padahal mah itu ada soalnya sebenarnya di dalam opsi jawaban itu. Kalau kita lihat untuk nomor 3, mengetuk. A mengetuk, B memaki, C menjahit, D menggergaji, E memukul. Yang paling berbeda, kita kalau untuk soal yang kayak gini carilah satu kalimat yang berbeda dari yang lainnya. Di sini kalau jawabannya adalah B, memaki. Sedangkan kalau untuk A, C, D sama E, kalau kita perhatikan mereka ini sama-sama menggunakan tangan. Maksudnya menggunakan tangan Kak, mengetuk tok 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 pakai tangan atau pakai kunci, tetap kan kalian tetap pegang pakai tangan kan. Menjahit, Kak, menjahit kan pakai mesin. Benar. Apakah mesin itu bisa bergerak sendiri tanpa ada arahannya? Tidak kan? Tetap menggunakan tangan kan? Menggergaji kan bisa pakai mesin, Kak. Oke, menggergaji bisa menggunakan mesin. Tapi apakah mesin itu dia bergerak sendiri untuk memotong pohon-pohon contohnya? Atau dia tetap menggunakan tangan? Ya kan? Menggergaji tetap menggunakan tangan. Memukul tung 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 pakai tangan, ya kan? Berarti yang berbeda adalah B, memaki, karena dia menggunakan mulut sendiri. Gitu. Nomor 4 tidak perlu aku jelaskan, sudah gampang. Kita masuk ke nomor 5, durian, rambutan, nanas. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, soal seperti ini akan ada tricky, guys. Oh, berarti perbedaannya bukan menggunakan imbuhan awalnya ya, Kak? Bukan, bukan cinta, bukan. Bukan ya, no, no. Nanas. Nah, kalau kita perhatikan untuk soal yang kayak gini, ada beberapa jenis. Jadi jenisnya yang pertama adalah kalian bisa ngelihat dari awal kalimat pertama sampai kalimat ketiga itu dia menggunakan satu kesatuan yang sama atau sama-sama satu pola gitu ya. Ada juga yang dia dari kalimat pertama, kedua, ketiga dia dibuat seakan-akan menjadi sebuah cerita atau kalimat satu, kedua, dan ketiga itu sama-sama berkaitan. Nah, kalau dalam konsep soal nomor 5 ini dia kalimat satu, dua, dan tiga itu sama-sama satu pola. Satu pola ini maksudnya gimana? Satu pola ini tergantung dengan pemikiran kalian ya. Yang pertama, termasuk
golongan buah-buahan. Oke, sudah. Terus habis itu apa memiliki tekstur kulit Memiliki tekstur kulit yang berbeda-beda. Durian sedikit tajam, rambutan ada rambutnya, nanas agak sedikit tajam gitu ya. Nah, ini. Jadi dia berarti kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu sama-sama satu golongan. Dia semua termasuk buah-buahan. Nah, carilah di opsi jawaban mana yang sama termasuk golongannya. Kalau kita lihat baju, celana, sepatu, mungkin ada yang jawab itu. Padahal kalau jawab itu bener sih ya, karena memang baju celana sepatu itu dia termasuk golongan pakaian gitu ya. Tapi berbeda guys, baju itu dikenakan di atas, ya kan, di bagian tubuh atas. Celana di bagian kaki, sepatu juga di bagian kaki, beda ya. Lari, capek, minum. Wah, kurang jelas nih Mas ini. Nah, ada juga mungkin yang menjawab D, singkong, roti, beras. Padahal memang sama-sama kategorinya ini tuh karbohidrat ya guys ya. Tapi berbeda konsep guys. Karena apa? Kalau kita perhatikan kalimatnya, singkong itu sebuah tanaman, roti itu adalah bahan olahan, dan beras itu berasal dari tanaman. Ini agak sedikit rancu guys ya. Kayak singkong tuh kita pisah, umbi-umbian, roti itu bahan olahan, beras itu dari padi, tanaman padi. Itu berbeda, guys. Jadi jangan dipilih. Kalau konsep yang seperti ini, kalian harus melihat mana yang jelas. Jadi kalimatnya itu udah jelas, oh ini buah gitu loh, guys. Jangan yang ini karbohidrat tapi tumbuhnya beda-beda nih gitu. Jangan. Kalau dia udah kesannya itu meragukan atau jawabannya itu abu-abu di kalian, tidak jelas, nggak usah dipilih, simple gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat yang mana, Kak? Nomor 5, jawabannya paling tepat adalah talas, lobak, bengkuang. Talas, lobak, bengkuang itu sama-sama umbi-umbian. Kalian nggak tahu talas itu apa, lobak itu apa, bengkuang itu apa, silakan Google. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang aku bilang ya. Tadi kan nomor 5, sekarang nomor 6. Nomor 6, ini yang aku bilang tadi. Ada dua jenis kan? Kain, wup, kain, mesin, baju. Nah, ini yang aku bilang guys. Jadi dia ada polanya nih kalau yang kayak gini. Dia dari kalimat pertama. Eh, kalimat kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga itu punya beda-beda. Beda-beda jenis apa ya? Jenis bahasanya kalau kita bilang. Jadi kalau aku biasanya memaknai kalimatnya itu kayak gini, guys. Kain itu adalah bahan baku. Mesin adalah proses pengolahan. Kemudian baju adalah hasil. Nah, ini kayak gini guys, ya. Berarti kita perlu mencari nih mana yang kategorinya sama. Bahan baku, proses pengolahan, dan hasilnya. Kalau di sini A, pasir, semen, batu. Oke, kalau di sini ini termasuk kalimat yang abu-abu guys. Kalau kalian ada yang pilih jawaban A, kenapa? Batu, kalimat batu ini cukup rancu. Kalau dia menyebutkan batu bata, oke kalian bisa pilih gitu ya. Tapi di sini dia tidak menyebutkan batu bata, tapi dia hanya menyebutkan batu. Jadi hati-hati guys. Karena rancu tidak usah dipilih. Nasabah, bank, uang. Nasabah adalah bahan baku, bank itu adalah proses pengolahan, dan uang adalah hasilnya. Sepertinya bukan ya. Itu bukan kalimat yang tepat untuk memaknai opsi jawaban B. Jadi kita eliminasi aja, nggak usah dipilih gitu. Sekolah, murid, buku. Sekolah adalah bahan bakunya, proses pengolahannya di murid, dan hasilnya buku. Kok kayaknya malah nggak masuk nih ya, nggak usah dipilih.
Kemudian biji luwak kopi. Nah, ini lebih make sense nih guys. Biji itu adalah bahan bakunya, luwak adalah proses pengolahannya, dan kopi adalah hasilnya. Jadi jawaban nomor 16 adalah C, D. Gitu, oke? Nah, kita lanjut. Nomor 7 nggak usah aku bahas ya. Nomor 8 juga nggak usah aku bahas ya. Kalian tinggal mengubah huruf menjadi angka saja. Nomor 9 jelas ya di sini ya. Langsung aja ke opsi jawaban. A lebar, B keliling, C luas, D isi, E panjang. Yang paling berbeda adalah yang D. Karena kalau kita perhatikan ini tuh kayak rumus matematika gitu loh guys. Rumus ruang. Kalau kita lihat lebar keliling luas panjang itu merupakan rumus ruang bangunan ruang datar. Bangunan ruang datar. Iya, dimensi ruang datar. Sedangkan kalau isi dia adalah bangun ruang. Gitu ya, guys ya. Betul, guys. Aku tuh lagi radang, guys. Jadi butuh dehidrasi lebih. Oke, nomor 10. Nah, ini mungkin kalian boleh perhatiin ya, karena nomor 10 agak sulit menurut aku. Agak sulit, guys. Agak sedikit sulit. Kenapa? Karena dia akan menggunakan konsep yang tadi nih. Ulasan. Huruf A sama dengan 21. Ini aku pelan-pelan ya ngejelasin kalian ya. Diperhatikan baik-baik. Nah, jadi ulasan huruf A akan diubah menjadi huruf ke-21. Jadi urutan hurufnya akan kita obrak-abrik. 21 tuh huruf apa? Huruf U. Nah, maka kita akan memulai pengubahan huruf itu dari huruf U terlebih dahulu atau yang biasanya sudah diberikan kode duluan. Jadi kita mulai tulis di atasnya. A, B, C, D, E, F. Kalau udah sampai Z kembali lagi ke A. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, sama Z. Sudah. Kalau urutannya sudah berubah, kita tinggal mencari. Tadi kalimatnya apa? Ulasan. Maka kita tinggal ubah U. Salah. U, L, A, S, A, sama N. Jadi kalimatnya kalau aku highlight. Nah, kata guys ya. Dia akan menjadi O, Fu, Mu. Oke, gitu. Nah, kalau untuk soal yang kayak gini, perhatikan apakah ada kode yang tertera di sini atau tidak. Kalau tidak, kalian akan langsung mencari di opsi jawaban, selisih hurufnya. Kalau ada kodenya, kalian langsung buat saja urutan huruf yang akan kita obrak-abrik seperti ini. Oke? Ada yang tanyakan? Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, aku lanjut ke nomor 11. Oh, nggak. Nomor 11 nggak usah deh, karena udah bisa tuh. Koran makalah buletin. Buletin itu kalau kalian bingung, dia tuh mirip kayak mading gitu loh guys. Mading atau poster, majalah. Nah itu mirip. Jadi kan kalau
Nomor 11 dia satu kesatuan tuh. Sama-sama media massa. Jadi kita pakai jawaban yang E. Bus, kereta api sama delman. Oke. Aku mungkin lanjut aja ke nomor 12. Nah, kalau untuk soal nomor 12, 12, 13. Ah, apa tuh? Ulang, Kak. Aku tadi nge-lag jaringannya. Yang mana? Aku pakai cara dikurangin 6, Kak. Cara dikurangin 6. Nomor 10. Oke. Dikurangin 6, dikurangin 6. Bentar. A ke U. A ke U selisihnya adalah 6. Jadi dikurangin 6 hurufnya. Gitu kah? Or what? Kalau nomor 10, mungkin aku ulangin lagi ya. Supaya kalian masih paham. Iya, semuanya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Bisa juga sih. Ada dua cara berarti nih kalau aku lihat nih. Kalau aku biasanya menggunakan kayak gini. Jadi dia hitung apa? Ditulis dulu, kita buat A1, B2, C3 gitu kan. Terus habis itu kita ubah urutan hurufnya dimulai dari yang kode ini. Huruf A berubah menjadi huruf kedua satu. Huruf kedua satu itu adalah huruf U. Maka kita urutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu kan. Tinggal kita cari mana hurufnya. Di sini kan U, L, A, S, A, N. Maka kita ubah huruf U, L, A, S, A sama N. Itu dia menjadi huruf apa nih? U itu menjadi huruf O. Terus habis itu L berubah menjadi huruf F. A tadi berubah menjadi huruf U, ya kan? Terus habis itu S berubah menjadi huruf N. A tadi jadi U. Dan mana tadi tuh? N berubah menjadi huruf H. Jadi jawabannya adalah ovumu. Tapi jawabannya sama, hehehe. Oke. Sebentar. A, kita kurangin 6. Berarti huruf huruf A, Z, Y, X, W, U, V, U. Oh, bisa, 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 bisa. Oke, bisa guys. Jadi kalau kalau ini rumusnya teman kalian nih, ada yang lebih cepat daripada aku. Bagus nih. Dia menggunakan selisih huruf, guys. Jadi, per huruf itu dikurangin 6 ke belakang. Kenapa dikurangin 6? Karena selisih hurufnya itu adalah 6, guys. Biar cepet ini malah. Tapi ya itu, jadi kebalik ya kita ngitungnya ya. Nah, ini misalkan nih, huruf A berubah menjadi huruf U. Selisih huruf A ke huruf U itu berapa? A, B, C, D, E, F, G. Kalau kayak gitu kan jadi beda nih ya, karena dia maju. Tapi kalau kita kurangin, A, Z, Y, X, W, V, U. Dapat kan? Jadi 6. Kayak gitu. Beda-beda guys ya, ini tergantung kalian. Kalian lebih nyaman pakai yang kayak rumus teman kalian, dikurangin 6, atau mau pakai rumus kayak punya aku juga boleh. Bebas, ya. Disesuaikan dengan kalian bisanya yang mana, nyamannya yang mana. Aku nggak menuntut kalian harus ikut gaya belajar ini ya, tidak. Tapi kalau kalian dapat yang lebih kalian sukai dan lebih nyaman, silahkan. Aku memperbolehkan. Aku open kok di sini. Oke? Setelah itu, aku langsung lanjut ke nomor 12. 12, 13. Untuk soal 12 dan 13 dan 15 terus habis itu 22 itu kita pakai rumus yang ini ya guys ya. Kalau dia kasih kode tengahnya seperti ini, kayak kurung berlawanan gitu ya, itu tandanya antonim atau lawan kata. Nah, kalau dia pakai kode sama dengan, dia adalah sinonim
atau persamaan kata. Kayak gitu ya guys ya. Kuncinya cuma ini kok. Jadi kalian perhatikan temannya. Polanya yang di tengah. Kalau kita lihat kan di sini dia yang antonim ya. Lawan kata dari statis. Statis tuh adalah suatu hal yang tidak bergerak, guys. Berarti kalau kita lihat di sini, karena lawan kata harusnya A, dinamis. Karena dia bergerak, sedangkan statis itu kan tidak bergerak gitu. Ilmiah, kita masuk ke soal nomor 13. Ilmiah. Ilmiah itu adalah sesuatu hal yang diteliti terlebih dahulu dan nyata adanya. Gitu ya. Oh, berarti ya nyata nih. Yang bersifatnya mutlak udah ada gitu kan. Yang mana yang berbeda, yang kebalikannya tuh adalah A. Hayal. Karena itu belum tentu pasti. Karena cuma sebatas hayalan. Gitu ya guys ya. Beda kan? Oke, aku masuk ke soal nomor berapa tadi yang sama kayak gini tuh? 22. Ratifikasi sama dengan, kalau sama dengan berarti dia sinonim. Ratifikasi itu pengesahan. Jadi kalau persamaan berarti B, pengesahan. Ratifikasi itu apa Kak? Pengesahan dokumen negara, seingat aku tuh. Oke? Terus habis itu, oh, nomor 14. Nomor 14. 14 ini sama kayak yang tadi ya, Kartini. Huruf I diubah menjadi huruf ke-15. Huruf ke-15 ini apa tuh? O. Huruf O. Nah, coba kira-kira jawabannya apa yang untuk nomor 14? Aku tidak mau menjelaskan karena tadi sudah aku jelaskan. Coba kalian jawab di kolom chat. Nomor 14 jawabannya apa? Nomor 14 jawabannya apa? Aku udah kasih clue tuh. Kartini, huruf I diubah menjadi huruf ke-15, yaitu jadi huruf O. D, D, E. Oh, ada yang beda sendiri. D sama E. Sebentar, sebentar. D, D. Ayo, ada yang beda tuh. D, E. Nah, D, E. Jadi mana yang bener nih? Sama-sama dua lagi. D dua orang, E dua orang. D tiga orang, oke. E sama-sama tiga orang. Itu lagi mau manganmu dipatari koncomu dewe atau dipatari wong yo. Oke, jadi jawabannya bener yang mana nih? D atau E? Jadi jawabannya D atau E, guys. D, D atau E? D atau E? Oh no. Ah. Jadi jawabannya mana, guys? D atau E? D, E, D, D, E, A. Ada yang jawab A? Wow. Surprise. D, E, A, D, A, E. Oh ya. D, E atau A atau apa? Ntar aku cek dulu. No. Ini aku coba cari dulu. Sebentar, ini banyak banget materi aku. Oke. Ini, nah kita masuk dulu ke sini ya. Tadi huruf I berubah menjadi huruf O. Jadi, kita ubah huruf I-nya. Huruf I menjadi huruf O. Kita mulai dari sini. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kembali lagi ke A, B, C, D, E, F,
G sama H. Weh, karena dari huruf I itu ditambah 6, Kak. Oke, benar. Benar sih, cuman berbeda guys ya. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu. Tadi hurufnya apa? Kartini. Berarti kita cari huruf K, A, R, T, I, N, sama I. Jadi hurufnya berubah menjadi K itu E, A itu U, R. Oh, R-nya lupa saya. Enggak dong, bener dong. Mana tadi R-nya ya? R. Oh, R-nya jadi L. Kar, T, ni. Hah, bentar. Kok L? Sebentar, sebentar. Kar, kar, Kartini. Huruf K menjadi E, A jadi U, R jadi L, K A R T O I N I. Nggak ada ED opsi, Kak. Bentar. Wah, apakah aku yang salah? 15 tuh huruf apa? Oh, bener kok. Oh, Kartini. I merubah menjadi huruf ke O. O. Oh. Sebentar. Apakah aku yang salah ini? I, O. Harusnya bacanya yang atas nggak sih, Kak? Iya. Iya, bener. Harusnya baca yang atas, ya. I'm sorry. Ngeblank. Kar, 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 tini. Iya bener guys. Aku yang salah, maaf ya. Kartini. Q, G, K, A, R, T, I, N, I. Q, G, X, Z, O, T, O. Q, G, X, Z, O, T, O. Berarti jawabannya adalah E guys. Jawabannya adalah E. Oke, E. Don't A. Don't D. Not D, not D. Kenapa not D? Karena ini kalau aku perhatikan, dia huruf ke berapa tuh? 4. T. Huruf T-nya tetap menjadi T. Padahal kan harusnya dia berubah menjadi huruf Z. Oke. Harus lebih teliti ya guys ya. Untuk nomor 14. Bisa juga ditambahkan 6. Kecoret. Tambah 6. Ditambah 6. Ditambah 6. Ditambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Nah, gitu ya guys ya. Oke. Ada yang masih bingung? Jika tidak ada, akan aku lewati. Ada tidak? Kita move ke soal nomor 16 mungkin ya. Oke, soal nomor 16. Jika Via suka durian, maka Vio suka nanas. Mereka adalah saudara dan Vio tidak suka nanas, namun dia suka durian. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, soal yang ini kita bisa bilang bahasa panda ya guys ya. Kalau rumus bahasa panda ini kayak mana sih, Kak? Rumusnya itu agak... Kalau aku pakai kalimat-kalimat permis 1, permis 2, permis 3, kalian akan bingung. Tapi aku pakai semacam rangkaian aja ya, dan sedikit rumus gitu ya. Kalau di soal seperti ini, kita lihat dulu. Apakah kalimatnya ada berapa banyak gitu ya. Kalimatnya di sini ada 1, 2. Ada yang pertama adalah 2 kalimat. Nah, terus di 2 kalimat ini ada mengandung apa aja sih gitu ya. 2 kalimat ini, kalimat yang pertama dia mengandung subjek.
Terus abis itu kalimat kedua dia mengandung minus subjek. Maksudnya minus subjek itu seperti apa? Maksudnya tuh kayak, ini kalian perhatiin nih soalnya ya. Mereka adalah saudara dan Vio tidak suka nanas, namun dia suka durian. Padahal di kalimat pertama, kalimatnya adalah si Vio suka nanas. Tapi di kalimat kedua, dia jadi tidak suka nanas, tapi sebaliknya dia suka durian yang punyanya si Via. Gitu ya. Nah, jadi ada kalimat negatifnya ini maksudnya adalah ada suatu kalimat yang bertolak belakang gitu ya. Atau bisa kita bilang antonim atau mungkin persamaannya juga bisa gitu ya. Soalnya kan beda-beda nih. Nah, terus kalau di soal seperti ini kalian tuh cari mana yang belum dijelaskan di soalnya. Maksudnya gimana, Kak? Iya, jadi kalau di sini kan Vio udah dijelasin nih. Kalau kita lihat di opsi jawaban, misalkan kalian pilih yang A. Vio dan Via suka durian. Tidak dong, karena sini ada kebalikannya gitu ya. Kalimat pertama dengan kalimat kedua berbeda nih, jadi jangan dipilih. Ya, karena itu udah pasti bukan jawabannya. Terus yang B, Via tidak suka durian. Oh, di sini bisa Via yang awalnya suka durian, dia jadi tidak suka durian. Karena sama ya, si Vio yang awalnya suka nanas, jadi tidak suka si nanas gitu. Oke, kita keep jawaban yang B. Coba aku jelaskan dulu yang C. Vio dan Via sama-sama tidak suka durian. Oh tidak, karena si apa? Si Vio, dia suka durian. Gitu. Kok malah tiba-tiba tidak suka? Jadi kan bukan kalimat yang fakta ada di soal tersebut gitu kan guys ya. Terus habis itu kalau misalkan D, Vio suka yang Via juga suka. Sepertinya tidak ya. Tidak masuk nih kalau yang kayak gini gitu kan. Kalau yang E, Vio suka nanas. Tadi yang awalnya suka jadi tidak suka. Kenapa jadi dibilang suka lagi? Berarti kita gunakan metode eliminasi atau tidak usah dipilih. Jadi jawaban yang untuk soal nomor 16 dia adalah yang B, yang paling memungkinkan. Nah, kalau untuk soal yang nomor 16 ini guys, kuncinya adalah, ini boleh kalian catat ya. Kuncinya adalah menggunakan fakta yang ada di soalnya saja. Oke. Jadi apa yang ada di soalnya yaitu yang akan kalian gunakan untuk mencari jawabannya. Jadi jangan yang berdasarkan kayaknya ini deh. Kayaknya bukan deh gitu ya. Jangan pakai kayaknya, tapi harus fakta dari soalnya. Jadi soal kita copy paste ke jawaban. Gitu. Oke. Kita lanjut sama nomor 17 juga ya. Nomor 17 ini panjang nih. Siap Kak, oke. Nah, kalau soal nomor 17, dia ada berapa kalimat tuh? 1, 2, 3. Oke, ada 3 kalimat. Kalimat pertama. Kalimat pertama itu isinya pohon anggur dapat berbuah dengan baik, dirawat dan disiram. Oke, si pohon anggur. Terus, kalimat kedua, Kia punya kebun anggur di halaman belakang rumah. Subjek. Kita pakai metode SPOK biar kalian lebih gampang. Terus ketiga, Kia selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Oke, berarti kalau di sini dia ada keterangannya ya. Kalau kita lihat ya, si subjek sama keterangannya nih. Subjek plus keterangan. Keterangan dari kalimat 1. Kenapa keterangan dari kalimat 1? Kalau kita bedah ya, Kia selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Kalimat pertamanya apa? Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat nih, hasil jawabannya kira-kira yang mana? Yang belum kita jelaskan pada kalimat ini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan jawabannya yang paling tepat itu pohon anggur di kebun Kia dapat berbuah dengan baik. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Pohon anggur di kebun Kia dapat berbuah dengan baik. Kenapa jawaban yang A, Kak? Karena apa? Di kalimat pertama, pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram.
Sedangkan pada kalimat ketiga, Kia selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Nah, merawat dan disiramnya sudah masuk, tapi ada satu kalimat yang belum diungkapkan, yaitu berbuah dengan baik. Gitu ya. Terus kalimat tengahnya apa nih, Kak? Kia selalu menyiram apa? Kia punya kebun anggur di halaman belakang rumah. Ya udah itu nggak usah dihiraukan, udah biarin aja karena kita cuma butuh kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Kalau kalau lihat di opsinya, kalau lihat di opsinya, buah anggur di kebun Kia sangat manis dan segar. Apakah pada kalimat yang ada di soal ada yang menunjukkan kebun anggur ini hasilnya rasanya ya, rasa buahnya itu sangat manis dan segar. Tidak ada kan? Jadi tidak usah pakai kayaknya ini deh, enggak. Tapi kita lihat dari yang soalnya. Karena nggak ada ya udah kita nggak usah pilih yang B. Lanjut ke yang C, pohon anggur Kia tidak menghasilkan buah. Padahal di atas sudah jelas berbuah dengan baik gitu ya. Berarti kan beda nih, nggak usah dipilih. Terus kita coba pilih jawaban yang D. Pohon yang berbuah tentu disiram setiap hari. Kalau cuma disiram tidak akan berbuah guys. Karena apa? Di sini dia ada tulisan dirawat dan disiram. Jadi harus ada dua kalimat, bukan satu. Kia anak yang rajin. Tidak mewakili banget ya guys ya. Jadi yang paling mewakili opsi jawabannya adalah yang A. Jawabannya nomor 17 adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertulisan tar. Kri. Kriler. Setelah dipecahkan detektif, ini gampang guys. Kalau ada soal kayak gini kalian cukup copy paste. Hah? Maksudnya copy paste kayak mana, Kak? Ntar, jelaskan. Nggak perlu rumus kalau yang ini. Kriller, setelah dipecahkan oleh detektif, kode tersebut menjadi Taruna. Nah, nah, jika dia menemukan kode lagi dengan tulisan L J R E K R I sama R, maka kita akan ubah dari kalimat yang ada di sisi kiri yang tadi udah dipecahkan sama detektifnya. Jadi kita nggak usah mecahin lagi. Sudah dipecahin kok, tinggal kita urutkan aja. Maksudnya gimana, Kak? Huruf E berubah menjadi huruf N. Masukkan yang huruf E jadi huruf N. Coy. Not R. E. Wih, E. Oke. Terus R. R berubah menjadi huruf A. A, A, sama A. Terus habis itu L berubah menjadi huruf U. J ada nggak? Oh nggak ada, nggak apa-apa. K berubah menjadi T. I berubah menjadi R. Dari sini udah jelas dong hasilnya apa, ya kan? Coba ditambahkan 9, Kak. Oke, kita coba kalau hurufnya tambahkan 9. K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Kalau ditambah 9 kok jadi gitu? Kok jadi T? T, K ke E. K ke E. K, oh enggak. K ke T. Ya benar. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Oh ya benar. Bisa juga kayak gitu. Ditambah 9. Nah, ini kalau in case saja di soal yang nomor 18 ini tidak terpecahkan di soal keduanya. Jadi kan contoh soalnya udah kepecah, udah dapat semua. Ternyata di soal yang sebenarnya ini malah nggak dapat sama sekali. Nah, kalian bisa pakai selisih huruf kayak gini.
Tapi kalau misalkan di sebelahnya sudah ada, kalian tinggal langsung copy paste aja, pindah, selesai. Gitu. Jadi kalian tuh meminimalisir waktunya, guys. Ingat, satu soal kalau bisa hanya maksimal 2 menit saja. Tidak boleh lebih dari 2 menit. Oke? Ini bakal kepake kok juga. Rumus kayak gini juga kepake. Tambah 9, tambah 9. Oke, kayak gitu ya. Rumusnya juga bakal kepake. Kepakainya di mana? Kita ambil contoh nomor 23 deh. Kita lompat dulu ya. 20. Apa warna merah? Kita lompat ke nomor 23 dulu. Nah, ini kan contohnya ya. Motor. M berubah menjadi R. O berubah menjadi T. T-nya berubah jadi Y. Tadi O-nya berubah jadi T. R berubah menjadi W. Nah, kalau kalimat sebelahnya, dia kan menjadinya apa? Mobil. Nah, kita ngeliat nih, M itu berubah menjadi huruf R. O jadi T. Udah, sisanya nggak ketahuan kan? Sedangkan kalau kita perhatikan, di opsi jawaban ada 3 pilihan tuh. Pilihan C, D, sama E, yang depannya RT semua ya kan? Nah, ini solusinya kayak mana, Kak? Ya udah, kita tinggal lihat selisih hurufnya, kayak yang tadi di atas. M ke R, M, N, O, P, Q, R. 5. Selisih hurufnya adalah 5. Kita tinggal tambahkan 5. B, 5 huruf ke depan. B, C, D, E, F, G. I, J, K, L, M, N. L, M, N, O, P, Q. Selesai. Dapat jawabannya. Oke? Kayak gitu ya. Jadi kalau ada soal yang kayak gini langsung aja. Dia sama kayak angka gitu ya guys ya konsepnya. Cuman memang ini lebih ke sedikit ada ceritanya aja gitu ya. Oke? Nah, ini yang mau aku bahas. Yang sedikit lebih lama aku akan bahas adalah yang 19. Media. Susah sekali nih kalau yang media ini ya. Nomor 19. Agak ribet maaf ya guys ya untuk yang media ini. Nah, kalau ada soal yang kayak media, tidak ada kodenya, itu logikanya kebetulan atau gimana sih, Kak? Logikanya kebetulan. Sebenarnya caranya sama, bukan kebetulan, tapi memang begitu selisihnya, gitu ya. Selisih huruf antara yang pertama disebutkan sama yang nanti, yang kedua, itu apa? Gitu. Kok jawabannya beda sama yang dikirim Karatri? Karati? Jawaban apa? Yang mana? RTGNQ. Yang mana? Yang mana? Nomor 23 kah? Yang mana ini yang beda ih? Yang mana ini? Yang mana? Nomor 19 dulu ya aku bahas ya. Nah, nomor 19 ini agak ribet guys. Jadi kalau nggak soal ini kabur. 23 enggak kok benar. RTGNQ. RTGNQ. Jawabannya E, say. Nomor 16 beda, Kak. Oh, 16. 16 itu apa sih? 16 apa? 16 via suka durian bukan? Sama kan jawabannya? Iya kan? Bener kan? Sama kan? Kalian pilih, kalian lihat yang mana? Soalnya aku kok jadi bingung ini. Nomor 16 jawabannya B loh, say. Via tidak suka durian. Bener tuh Kak, bener kok. Bener. Oke, bener. Sip. Oke, ada yang bilang bener. Oke, dah aku move ke nomor 19. Kalau ada soal nomor 19, run guys, run. Kalian perlu lari. Langsung ke soal berikutnya dulu, karena ini bakal memakan waktu yang cukup lama. Maksudnya gimana Kak lamanya? Karena kita perlu membedah
jawabannya dulu guys, ya. Maksudnya dibedah kayak mana nih Kak? Kok bingung lagi aku nih. Nah, jadi kita perlu bedah satu-satu. Kita dari depan dulu. Huruf M. Di sini kalau huruf M di opsi jawabannya itu ada huruf V sama D. Kita lihat dulu selisih huruf siapa namanya? V sama D. Kalau ke V, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Oke, ditambah 9. Kalau M ke D, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F. 17. 17. Ya. Ditambah 17. Nah, sudah. Terus habis itu kita lihat lagi. Sudah nih dapat. Oh, ini ada selisih hurufnya, ada beda nih. Coba kita move dulu ke sebelahnya. Minus 9, Kak. No, 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 no. Kalau minus 9 nggak dapat tuh jawabannya. Coba dicek. Terus kita coba lagi nih. Huruf E. E itu ada berapa pilihan jawaban? E itu ada U, V, U dan V. Oke. U sama V. Kita lihat selisih huruf E. E ke U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. U, V. Tambah 17. Oke. Nah, kira-kira dari sini kalian bisa lihat kan? Pola pola yang akan kita ambil yang mana. Dia kan sama kayak deret angka guys. Jadi kita ngeliat nih, ini polanya seperti apa? Apakah genep semua, ganjil semua, atau gimana? Bisa Kak minus 9? Coba kita tar mana tadi? Kalau huruf E berubah, E dikurangin 9. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. V. Ya, oke. Terus, kalau huruf E dikurangin 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadinya W. Tapi di sini tidak ada huruf W di opsi jawaban. Apakah ada? Tidak ada kan? Ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi, kita coba bedah lagi. Huruf D. Huruf D ini ada huruf apa aja yang keluar? D itu Z, R, U. Nah, tambah lagi banyak nih. Jadi selisihnya berapa tuh? D ke Z. D ke Z. D ke Z. D ke Z. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, 22. Plus 22. Ke R. R. D ke R. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ribet kan? Memang kayak gini kalau soal yang kayak gini. Makanya kalau ada soal yang kayak gini langsung run. Pilih soal yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Berarti sekiranya yang masih make sense, jadi V, Kak. Jadi V. Jadi V. Yes. Jadi jawabannya ditambahkan 17 semua. Karena polanya yang masih make sense itu adalah ditambahkan 17. Media M ditambahkan 17 huruf ke depan, E ditambahkan 17 huruf ke depan, D ditambahkan 17, I tambah 17, A tambah 17. Jawabannya adalah I ini jadinya Z dan A itu menjadi huruf R.
jawabannya guys. Oke, oke, oke. Kalau minus 9, E ke 9, E ke 9, V. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Terus habis itu kalau D dikurangin 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayaknya nggak masuk deh guys kalau misalkan kayak gitu. Takutnya nanti malah salah. Kalau aku biasanya nambahkan ke depan. Karena kalau kalian salah langkah, nggak dapat jawabannya. Malah nanti muter-muter, hilang. Kalau aku biasanya langsung beda di jawabannya guys. Tapi ya udah, kalau nggak soal kayak gini run aja dulu lah, run. Pergi dulu yang lain. Cari dulu ya soal yang lebih mudah, oke? Oke, aku pindah dulu nomor 19. Kita masuk tadi nomor sekian sudah, jadi aku masuk ke nomor 24. Oh no. Oh no, 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 no. 24. Nah, kalau ada soal nomor 24 dan 25, itu biasanya aku bakal buat kayak tangga gitu nah guys. Bukan tangga sih, lebih ke besar atau kecil gitu loh. Data usia siswa pada suatu sekolah sebagai berikut. Kevin lebih tua daripada Wahyu. Oke. Terus Om Bun, guys, aku inget ini soal ini. Jawabannya salah semua ya yang kalian pilih. Karena soalnya beda, guys. 24 dan 25. Salah di pertanyaannya. Om Bun lebih muda daripada Marcel. Oh, berarti salah. Om Bun bukan begini tapi lebih muda daripada Marcel. Nah, jadi kita pakai yang seperti apa? Kita lihat dulu soalnya. Nomor 24. Jika Om Bun lebih muda daripada Wahyu, manakah pernyataan berikut? Kan di sini kalimatnya yang tidak benar, tapi salah. Bukan yang tidak benar, tapi manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kembali. Siapa tadi? Om Bun lebih muda daripada Wahyu. Berarti Wahyu itu lebih tua. Baru di sini Om Bun. Kan kalau dibuat kayak gini lebih gampang ya kelihatannya ya. Kevin lebih muda daripada Om Bun. Dia lebih tua, bukan lebih muda. Marcel lebih muda daripada Wahyu. Marcel lebih muda daripada Wahyu. Enggak dong. Karena, oh enggak benar. Kalau dia diurutkan, Kevin, Wahyu. Karena Om Bun lebih muda daripada Marcel, ya kan? Jadi di sini Marcel, Om Bun. Nah, berarti kalau yang C bener tuh. D, Wahyu lebih tua daripada Kevin. Wahyu lebih tua, beda ya. Wahyu lebih muda daripada Marcel. Lebih muda daripada Marcel. Enggak, karena Wahyu itu lebih tua. Jadi jawaban yang benar itu adalah si Marcel. Marcel lebih muda daripada Kevin. Jawabannya adalah yang C. Salah ya guys ya soalnya. Nah nomor 25 bonus guys. 25 itu soalnya memang salah. Jadi aku juga nggak bisa ngasih jawaban. Karena ada 2 jawaban yang salah. Kalau kita lihat disitu kan mana jawaban yang harusnya benar, salah. Manakah jawaban yang harusnya salah sebenarnya gitu ya. Ada 2 jawaban tapi jadi nggak bisa aku kasih tahu jawabannya. Jadi untuk nomor 25 kita bonuskan. Oke? Kita wah, waktunya tidak sempat bahas. Oke. Kita masuk ke kecerdasan gambar. Agak ribet memang ya.
Kecerdasan gambar mana nih? Oke. Kecerdasan gambar. Kecerdasan gambar. Kalau kecerdasan gambar, sebenarnya aku, Kak, ini aku harus cari-cari soal nggak sih? Tidak, no. Tapi kalian hanya perlu sama seperti sebelumnya ya. Apa? Apa tadi aku bilang kan? Lupakan aku kan. Konsep belajar, ya. Konsep belajar pakai cara yang pertama, bermain game. Gambar. Itu yang paling membantu ya. Sedikit. Jadi kalian kalau lengah, bukan lengah, lelah dengan soal-soal psikotes, kalian main aja game tebak gambar. Jadi refreshing sekaligus kalian belajar melatih otak sebelah kanan. Karena kalau konsep kecerdasan gambar itu kan dia menggunakan metode otak sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi kalau kalian lebih sering menggunakan kalian sebelah kiri ya, otak sebelah kiri, itu dia untuk fungsinya apa sih? Menghafal atau mengingat bahasa ataupun angka. Sedangkan kalau di kanan itu lebih ke gambar atau visual. Jadi kalian kalau mau ngasah lewat tebak gambar ya guys ya gamenya. Nah, sudah akan aku coba bahas langsung soalnya supaya kita bisa menghemat waktu. Oke, nomor satu. Nomor satu ini dia pencerminan gambar. Nah, sambil aku ngasih tahu, sambil aku juga ngejelasin di soal lainnya ya, biar gampang. Ntar guys cari gambarnya dulu. Yang bikin ribet tuh cari gambar sebenarnya. Sorry ya kalau aku nge-scroll nyari gambar tuh lama karena memang file file di tabletku ini isinya itu video-video apa namanya? Video-video tentang biro aku. Karena aku juga konten kreator di biro aku. Jadi videonya ada banyak, guys. Maaf ya kalau aku sedikit lama gitu. Nah, di sini aku akan memberitahu konsep pencerminan. Pencerminan tuh banyak, banyak polanya, bisa jadi dia semacam kotak-kotak gitu ya. Bisa juga jadi yang kayak cuman garis kayak gini. Nah, garis pun ini soalnya sama ya, kayak yang nomor satu, cuman beda gambar aja. Sekalian menjelaskan yang lainnya. Konsep pencerminan itu ada beberapa. Aku kasih dulu yang pencerminan cermin ya. Nah, kalau yang merah, yang aku kasih gambar merah, itu namanya pencerminan cermin. Sama kayak yang nomor satu ya, garisnya dia tegak. Berarti kalau cermin, kalian itu bertolak belakang lah. Aduh. Tuing. Terus abis itu ke bawah. Oke. Nah, kayak gini guys. Gitu ya guys ya. Ini anggapan saja. Jadi kalau dia pencerminan cermin, ya udah dia bertolak belakang. Kalau kalau aku biasanya cari pola-pola soal yang kayak gini. Mungkin kalau kalian susah untuk memvisualisasikannya, coba kalian ambil cermin kecil. Ya, kalau yang cewek kan pasti ada tuh ya cermin pocket. Kalian ambil baru kalian di lembar jawaban tuh kalian giniin tuh. Jadi ini lembarnya, ini kacanya kalian giniin. Itu dia akan memantulkan cermin. Kalian coba pantulkan dari segala arah itu kan beda tuh. Biasanya kalau aku psikotes aku pasti bawa cermin kecil. Supaya kalau ada soal yang kayak gini mereka bisa memvisualisasikannya. Jadi ini gimana nih kalau misalkan dicerminkan kayak gitu. Itu sangat membantu guys. Nah mungkin kalau yang cowok kan jarang ada yang bawa cermin ya. Jadi boleh pinjem punya mama, punya adik boleh. Gitu ya.
Nah, terus abis itu ada juga yang dia namanya selain pencerminan cermin, ada yang namanya pencerminan air. Pencerminan air. Kalau air tuh kan berarti di bawah ya guys ya. Ingat, kalau air tuh berarti di bawah. Jadi dia itu seperti ini. Swing, swing, swing. Agak melewat dikit guys. Nah, kayak gini guys. Itu contoh ya. Ini kalau pencerminan air. Nah, kalau pencerminan miring ini gimana, Kak? Bingung nih aku nih sama gambarnya. Ya, aku tahu kalian bingung ya. Jadi kalau pencerminan miring, ini udah jelas ya karena dia miring ya. Jadi aku tulisnya miring. Nah, kalau pencerminan miring, aku biasanya suka membuat sedikit improvisasi supaya tidak pusing. Maksudnya gimana, Kak? Jadi aku tuh kayak orang lagi mau foto, peace gitu ya. Peace. Kenapa peace gitu? Karena kalau misalkan aku pakai supaya gampang gitu ya, supaya gampang untuk membuat pantulannya, tariklah garis V. Kenapa harus garis V? Karena dia akan menjadi patokan kita untuk membuat gambarnya. Jadi kan kalau miring agak sedikit miring tuh jadi gambarnya. Jadi seperti apa ya? Ini dia. Terus ini jadinya itu agak sedikit miring. Nah, kayak gini guys. Jadi kelihatan ya agak sedikit lebih miring daripada yang gambar-gambar lainnya. Jadi agak membengkok sedikit gitu. Oke? Ini untuk konsep pencerminan cermin. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini yang menjadi woro-woro kalian ya. Coba aku minta kepada kalian semua ya, para siswa-siswa Kasispori, boleh dibantu untuk mencantumkan jawaban yang nomor 2 di opsi di chat Zoom ini. Coba dong, aku penasaran jawaban kalian untuk soal nomor 2 dapatnya berapa? Oke, Dwiki deh. 18. Oke. Ada Tia 16. Oke, ada yang 18. Oke. 16. Nah, oke. Udah mulai beda nih ya, udah mulai beda nih jawabannya nih. Deng deng, sudah mulai beda. Ntar aku ambil contoh soalnya dulu, guys. Seperti biasa nge-scroll lagi ya. Sambil kalian tulis sambil aku ngeliatin nih. Kalian siapa aja yang udah jawab? Ini ada 23 peserta dikurangin 2 jadi harusnya ada 21. 21 peserta. Kalau yang jawab kurang dari itu hati-hati. Wah, ribet nih. Oke. 16 D D D C. Oh, ada yang dapet C. 16. Oke. Oke. Ini sebenarnya konsepnya cukup easy ya, guys ya. Mungkin aku sambil memberitahu kepada kalian untuk segitiga. Aku nggak akan memberitahu secara penulisan, tapi ini boleh kalian notes. Jadi konsepnya untuk gambar mencari segitiga adalah semakin jelas bentuk segitiganya, akan semakin banyak segitiga yang akan kalian hitung. Oke? Jika segitiganya terlihat tidak jelas, maka jawabannya juga akan sedikit. Oke, guys? Ya. Itu kuncinya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu, segitiga itu kan berbagai macam ya guys ya. Ada yang segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nah, semua yang termasuk segitiga itu akan kita hitung. Kita ambil contoh, jangan lupa hitung yang besarnya dulu.
Satu yang gede. Biasanya kalau aku ngitung, bebas ya guys ya. Tapi biasanya aku menyarankan untuk menghitung mulai dari yang terbesar. Mulai dari yang terbesar, itu dia di... Uh, oh, mana ini? Oke, satu. Terus abis itu, tadi aku belum nulis ya, satu. Eh, mana warnanya? Aku nggak ada. Nanti nggak kelihatan kalian. Satu ditambah. Kita mulai perkecil ya guys ya, untuk gambarnya. Dari yang besar dulu. Satu, dua. Oke, ada dua yang besar. Kita kecilkan lagi. Satu, dua. Oke, tambahkan dua. Tambah lagi. Yang kecilnya lagi. Satu, dua. Oke, ada dua. Sudah? Terus habis itu, sampai sini aja belum? Ini aku biar kalian bisa ngitung. Tapi ada yang lebih cepat guys. Mau yang lebih cepat atau yang lebih lambat? Aku ada yang lebih cepat. Ntar aku kasih tahu. Oke, ini aku masuk dulu ke yang kecil-kecilnya. Satu, dua, tiga. Nah, ini lagi ke makin kecilnya lagi tetap kita hitung ya guys ya. Satu, mana satu, dua, tiga. Tambahkan tiga. Lagi yang paling kecilnya. Satu, dua, tiga. Oke, tambah tiga. Sudah selesai sampai sini? Belum? Karena masih ada lagi yang belum kita hitung. Yang mana kak? Ini yang kecil-kecilnya nih. Satu sama ini, dua. Kita tambahkan. Satu tambah dua, tiga. Tiga tambah dua, lima. Lima tambah dua, tujuh. Tujuh tambah tiga, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16 ditambah 2. Jadinya adalah 18. Jawabannya adalah 18. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Bentar. Pernah kebingungan, kalian pernah Tar, guys. yang mana? Tar. Aku tuh lupa. Dari 2n plus 1 dibagi 8. Oke, kita langsung aja latihan soal supaya makin mahir. Oke, dapat sudah soalnya. Ingat ya. Dapat sudah soalnya. Dua, Nah, ini kalian sudah lihat ya, ini caranya seperti ini. Nah, ada juga yang dia bisa pakai rumus, guys. Maksudnya rumus tuh bagaimana, Kak? Kenapa ada rumusnya? Padahal gambar loh, ada rumusnya nih. Ada, tenang. Jadi rumusnya itu dengan cara kalian lihat potongannya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ya. Terus di sini ada berapa lagi? Ke bawahnya ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya kan? Sudah nih. Tiga, tiga. Maksudnya gimana, Kak? Kita pakai rumusnya tuh bentar. Aku tuh sambil ngeliat videonya, guys. Aku tuh kemarin dapat tapi lupa. Oke, ini adalah 4. Ntar, rumusnya ini tuh gampang, cuman agak ribet, guys. Ah, ini dia. Kalau rumus mencari segitiga, ada nih.
Seperti biasa guys ya. Seperti biasa. Kencana, kencana, kencana. Tenangkan diri saya. Ah, bentar guys. Scroll secepat mungkin nih aku nih. Tapi jangan sampai salah ngeklik gue. Mana tadi segitiganya ya? Nah, sudah kelihatan. Rumus segitiganya. Rumus itu adalah X dalam kurung X ditambah 2 dalam kurung 2X ditambah 1 per 8. Nah, ini ada rumusnya. Ini rumus untuk menghitung segitiga supaya lebih cepat, guys. Nah, kita lihat dulu. Ini ke atasnya ada berapa? Ya kan, tadi kan 1, 2, 3. Ada 3. Jadi, X-nya ini kita ubah menjadi 3. Nah, X-nya diubah menjadi 3. Jadi kita tinggal isi. 3 dalam kurung 3 ditambah 2. 2 dalam kurung. Kalau nggak salah pakai dalam kurung, langsung dikali aja. Dikali 3 ditambah 1. Nah, ini rumusnya. Dibagi 8. Itu 8 dari mana ya, Kak? Atau emang rumusnya? 8 itu emang rumusnya, guys. Kalau menghitung segitiga pasti ada 8-nya. Beneran deh? Nggak tahu. Tapi kalau aku ngelihat rumusnya memang rata-rata mereka pakai 8 di rumus ini. Jadi 8 dari mana memang rumusnya. Oke. Nah, terus kita tinggal tambahin nih. 3 tambah 2 berapa tuh? 3 tambah 2 5. 2 dikali 3 6. 6 tambah 1 7. Di sini 3 per 8. Nah, ini kita kalikan dulu. 3 kali 5 kali 7. Yes. 3 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 105 dibagi 8. 105 dibagi 8. Hasilnya adalah, kok gini? 13. Tar. Kok 48, 13. Jadi kalau kita ngelihat di opsi jawabannya, apakah ada jawaban 13? Tidak ada. Ini rumusnya salah, guys. Nggak usah dihitung. Nggak usah diikutin. Wah, rumus macam apa ini? Oh, iya ya. Tapi dari rumusnya 8, guys. Rumusnya salah, Kak. Tar. Tapi rata-rata kalau aku ngelihat orang-orang yang ngerjain menghitung segitiga, dia pakai rumus itu, guys. Waduh, kirain cepat. Iya, aku juga mikirnya gitu, guys. Jadi aku nemu kan di sebentar. Nah, aku tuh nemu di YouTube nih kayak gini. Tuh, dia rumusnya sama kan kayak yang aku pakai. Tapi kayaknya kalau kayak gini jadi tidak berlaku ya aku setelah melihat yang kecil gini ya. Mungkin kalau segitiganya banyak, kita akan menggunakan rumus ini, guys. Kalau segitiganya banyak. Tapi kayaknya kalau kayak gini cukup pakai yang logika aja ya, kita gini-gini aja. Iya, karena iya kayaknya nggak make sense deh, guys, untuk rumus yang kayak gini. Mungkin menurut aku jika segitiganya kecil-kecil kayak tadi di gambar itu, boleh pakai rumus yang ini deh, saran aku. Oke? Oke, kita skip aja. Kita masuk ke soal nomor 3.
Soal nomor tiga itu kelanjutan gambar yang tepat untuk mengganti tanda tanya berikut. Oke, soal nomor 3 dia itu kan dia kayak pakai persegi panjang ya kalau aku lihat ya guys ya. Nah, kalian tinggal pakai metode pencerminan aja guys. Pencerminan yang mau kalian pakai di sisi sebelah mana? Bisa yang di bawah atau yang di bagian atas. Gitu ya. Sambil ngebut nih gue. Nomor 4. Nah, pilihlah kubus yang terbentuk dari jaring-jaring yang ada berikut. Oke. Nah guys, konsepnya ingat ya. Ini aku bakal ngasih tahu rumus untuk jaring-jaring. Nah, segi 3. Oke. Kalau dia dari sebuah jaring-jaring menjadi bangun ruang, yang akan muncul gambarnya itu hanya beberapa saja. Beberapa sisi saja, jadi tidak banyak ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau dia kotak berarti kan diubah menjadi sebuah bangun ruang hanya ada 1, 2, dan 3. 3 sisi yang akan terlihat. Kalau dia segitiga berarti kan menjadinya primas. Apa primas? Limas. Limas atau prisma. Kita lihat hanya ada 2 sisi yang terlihat. Jadi kita harus mencari kalau kubus 3 sisi yang sekiranya akan muncul. Dan kalau segitiga berarti akan mencari 2 sisi yang sekiranya akan muncul. Dilihat lagi dari polanya. Kalau pola yang di soal itu kan ada kubus ya. Kubus yang terpecah menjadi beberapa pola tuh. Kalau aku lihat tuh jaring-jaringnya. Bentar ya. Nah, caranya gimana guys untuk ngelihatnya? Gampang. Kalian tinggal nyari satu pola yang bikin patokan. Patokan kalian aja buat cari gambarnya. Kan kalau aku buat kayak gini aja kali ya. Eh, salah salah. Kena ya udah nggak apa deh. Nah, biasanya aku akan mencari patokan guys. Patokan tuh mana pola yang sekiranya itu akan muncul dan mudah untuk aku perhatikan. Nah, di sini kalau aku pakai pola poinnya di sini nih. Dia kan kayak kayak semacam tanda panah kecil gitu ya, yang mengarah ke oval yang putih polos. Jadi kita tinggal mencari mana jawaban yang mengarah ke putih polos. Panahnya. Panahnya kalau kita lihat dari opsi jawaban, yang benar itu nah, yang gini guys. Itu apa itu jawabannya? D. Jawabannya adalah D. Gitu ya guys ya. Untuk bangun datar ke bangun ruang atau jaring-jaring. Nah, kalau nomor 5 sepertinya tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut ya guys ya. Kalau nomor 5 tuh kalian hanya perlu memperhatikan mana angka besar, mana angka kecil. Oke, di sini 12. Nah, biasanya kalau aku melihat lagi dari apa yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan daerah kepala ya. Berarti daerah kepala itu adalah jawaban. Kalau dilihat dari gambar orang yang ketiga. Nah, 12 itu kita perhatikan lagi dari angka kiri dan kanan. Kalau dia kecil sama kecil, terus habis itu jawabannya sedang. Nah, maksudnya kecil sama kecil, sedang itu maksudnya gimana? Kayak 9 sama 3. Kalau kita tambahkan, kira-kira hasilnya apakah 12? Iya. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya itu tidak jauh dari angka-angka ini, ada kemungkinan dia ditambah sama dikali. Tapi kalau dia menjauh, jadi angkanya nih gede nih. Tapi di jawabannya dia jadi kecil. Berarti ada kemungkinan dikurang atau dibagi. Gitu ya guys ya. Nah, terus nomor 6. Sama ya kayak yang bahasa tadi. Carilah yang berbeda.
Nanti kan ini nggak ada instruksinya, kalian disuruh apa. Jadi langsung aja pilih mana yang berbeda. Yang berbeda adalah yang A. Karena kalau yang misalkan kalau dari opsi jawaban B, C, D, E, dia kan ada kotak kecil sama kayak kotak persegi panjang. Sedangkan kalau yang opsi jawaban A, dia itu kotak sama kotak. Gitu guys, ya. 6, 7 sama ya. Nomor 8. Nah, kalau nomor 8 kalian gunakan kombinasi. Kombinasi angka, mencoba dari sisi kiri, kanan, atas, bawah. 2, 5. Di sini 13. Terus abis itu 1, 3. Berarti kita pakai kombinasi angka. Atas, bawah. Atas sama bawah kira-kira diapakan? Supaya menghasilkan angka yang di tengahnya 13. Gitu ya. Kalau kita tambahkan sepertinya tidak mungkin. Kalau kita coba kalikan, 2 kali 5 hasilnya adalah 10. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Jika 10 dijumlahkan dengan 3, hasilnya akan jadi 13. Gitu ya. Nomor 8, nomor 9 sama, nomor 10 juga sama. Nomor 11 gambar yang berbeda. Kita perhatikan untuk opsi jawaban A, B, C, D itu dia ada garis yang membelah tengah pola tersebut. Sedangkan kalau yang E dia ada di ujung. Jadi dia yang beda sendiri. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, bentar guys, nomor 12. 12 gambar, mana gambar? Hey, gambar hey. Gimana gambar hey? Oke, untuk nomor 12 kubus yang tidak terlihat akan kita hitung juga ya guys ya. Jadi kalau aku pakai menggunakan metode yang udah jelas dulu. Jadi di mana kubus-kubus yang masih utuh kita akan hitung dengan cara mengkalikannya. Jadi nggak perlu yang kayak ini tambah ini ngitung satu-satu nggak usah. Jadi kalau ada yang kekurangan ya udah nggak usah dihitung dulu. Misalkan nih 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kubus. Terus ke belakang ada berapa? 1, 2. Yang masih lengkap, atasnya lengkap kan? Jadi 3. 4 dikali 3. 4 dikali 3 ke atas. Hasilnya adalah, ya Allah. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 12 kita tinggal tambahkan dengan kubus yang tidak lengkap ini. 1, 2, 3. Tambahkan 3. Hasilnya adalah 15. Atau kalian mau lebih gampang lagi, ini kan yang hilang cuma 1. Jadi tinggal tambahkan aja. 4 kali 4 hasilnya berapa? 4 kali 4 hasilnya 16. Kurangin 1 kubus yang kosong. Hasilnya adalah 15. Gitu ya. Jadi ada 2 opsi. Nah, nanti gambarnya akan sedikit berbeda, guys. Jadi, Kak, gambarnya untuk yang kubus begini kah? Enggak. The next level, guys. Ingat ya. Mau aku spill nggak? Mau aku spill tidak? Salah satu contoh gambar. Oke. Ini adalah salah satu contoh gambar yang pernah aku ketemui ketika aku psikotes. Tapi ini udah lama banget, guys. Nih ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Dari sini aja kayak udah berapa ini? Gitu. Pakailah konsep kayak yang tadi. Itu yang masih utuh, kita hitung dulu. Di bagian bawah, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Kalikan, selesai. Tambah, selesai. Oke? Sekarang kita pindah ke nomor 13. Nomor 13 tuh mungkin kalau kalian lihat ini kan harusnya jadi bangunan persegi panjang gitu ya. Bangun ruang persegi panjang. Tapi seharusnya dia akan berubah menjadi kubus kalau di opsi jawabannya. Jadi anggaplah jaring-jaring ini adalah sebuah kubus gitu ya. Bukan persegi panjang. Nomor 13. Nah, itu kalau kalian perhatikan ada segitiga-segitiga di ujungnya ya. Segitiga-segitiga di ujung itu jika kita ketemukan maka akan membentuk sebuah
kotak atau kubus. Kotak deng, kotak. Ha. Kotak itu kan terdiri dari dua segitiga yang digabungkan antara hitam dan putih. Jadi dia akan ada dua dua apa tuh namanya? Dua pola lah kalau kita bilang. Nah, kayak gini. Oke. Nomor 14 tidak perlu aku bahas. Nomor 15. Nomor 15 untuk hubungan gambar, dia perlu kita perhatikan adalah polanya. Polanya ini seperti apa? Oke, aku di sini dulu sebentar. Terus habis itu kotak. Kak, kalau misalkan bulat berarti dalamnya juga apa ya? Bukan bulat. Kalau di sebelahnya kan dia gambarnya lingkaran ya. Berarti apakah kita juga sebelahnya mencari lingkaran? Karena kan di sisi sebelahnya dia kotak sama kotak. Oh, enggak kayak gitu sayang. Tapi yang kita perhatikan adalah pola yang ada di tengahnya. Jadi pola yang ada di dalamnya. Mau luarnya itu bentuknya berubah seperti apapun ya udah biarkan aja. Tapi kita fokus lihat pola yang ada di dalamnya. Karena itu kita akan melihat hubungan pola yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan dari kotak ini, kotak pertama dia gambar tengahnya itu kayak plus gitu ya guys ya. Terus kalau yang di sebelahnya kayak X. Jadi kita tinggal ngeliat nih, oh di tengah gambar keduanya ini dia plus. Berarti kalau untuk mengisi gambar yang di sebelahnya harusnya dia X. Dan ada lingkarannya. Lingkarannya di sisi kotak atas. Gitu ya. Nah, kalau yang ini dia disilang baru di bagian bawah nih polanya. Kira-kira harus ada pola di bagian bawah. Mana yang setidaknya mirip dengan yang ada di sini nih. Kodenya. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Terus habis itu nomor 16, oke bisa lah kalian hitung sendiri ya. 17 tadi sudah aku jelaskan, nomor 18 juga sudah aku jelaskan. 19 itu dia kayak teka-teki gitu ya. Jadi kita harus mengurutkan potongan-potongan gambar menjadi suatu gambar yang utuh. Jadi kalau nomor 19 ini dia itu adalah gambar lingkaran, guys. Wih. Nah, dia itu adalah gambar lingkaran. Gambar lingkaran yang dipotong jadi 5 potongan. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya guys ya. Jadi kita tinggal ngurutin aja. Kalau di sini 4, 2, 5, 3 sama 1. Gitu. Oke, nomor 20. Hubungan gambar nomor 20 itu kalau kita lihat dia di bawahnya ada bangun ruang. Bangun datar. Terus di atasnya berubah menjadi bangun ruang. Maka hubungan gambar ini dari bangun datar diubah menjadi bangun ruang. Nah, kalau segitiga berarti jawabannya adalah yang C. Prisma. Nomor 21 tadi udah aku jelasin di bagian atas ya. Terus nomor 22 juga. Oke, kalau nomor 23, 24, nomor 25 juga gampang ya itu ya, nggak usah aku jelasin. Nomor 23, 24 itu kita tinggal mencari mana yang ada di polanya. Maksudnya kayak mana, Kak? Nomor 23. Nah, ini kan ada polanya ya. Kalimatnya tuh kelihatan tuh. Persegi panjang itu suka makan mie. Lingkaran kok mie? Keju, guys. Sorry. Keju. Suka makan mie. Sama yang kotak suka makan pizza. Nah, kita perhatikan kalimat-kalimat yang muncul, guys. Di sini kalimatnya cuman ada suka semua. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang tidak suka, maka jangan kita masukkan ke angkanya ini, oke? Kita ambil contoh nomor 23. Vian suka makan keju, tidak suka nasi, tapi suka makan mie. Jadi yang kita fokuskan adalah suka. Weh, apa ini? Mana he? Nah, ini dia. Suka makan keju. Sama suka makan mie. Keju itu persegi panjang, mie itu lingkaran. Nah, kita harus mencari angka yang berada di persegi panjang dan lingkaran.
Berarti mana nih? Jawabannya adalah 7. Oke, kita lanjut ke 24. Aning suka makan keju, Vian suka makan keju, tapi Ania lebih suka makan pizza. Manakah angka yang mewakili Ania? Yang ditanya hanya Ania. Jadi, Ania suka makan pizza. Pizza itu dia kotak polanya. Kok meleot? Jadi, kita tinggal ngeliat mana angka yang cuma ada di kotak. Berarti jawabannya adalah 1. Oke, selesai. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cepetan ya aku ya, maaf ya. Karena ngajar kalian juga nih aku nih. Semoga kalian paham ya dengan apa yang aku jelaskan walaupun terburu-buru. Ya, oke. Jika dirasa tidak ada yang tanyakan dan aku juga udah ngambil waktu kalian sedikit lebih lama, mungkin ada 16 menit ya kita selesai ya. Oke, kalau tidak ada, aku akhiri. Mungkin kalau misalkan masih ada yang tanyakan, silakan disampaikan besok ya. Jadi kalian jadi PR, mana yang masih belum jelas boleh ditanyakan besok. Karena untuk besok kayaknya kita akan membahas tentang kepribadian. Jadi kepribadian itu kan kita nggak bahas banyak. Mungkin kalian kalau mau tanya-tanya lebih dalam soal psikotes boleh di situ dulu, oke? Karena tidak ada yang bertanya, aku akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, udah ngambil waktunya sedikit lebih lama. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat malam teman-teman. Aku izin live ya. Aku hentikan dulu